beraneka ragam dan kota-kotanya banyak, terutama contohnya Larantuka salah satunya. Kota kecil di Larantuka, ada suatu desa yang diceritain tadi bahwa masih banyak. Menjiwai menjadi seorang polisi kamu seperti apa sih? Ya pertama gue kaget juga sih karena pas ditawarin judul ini sebenarnya gue jauh banget dari kata-kata, dari postur seperti polisi lah. Gue tatoan, gue juga begajulan, dan ternyata gue jadi polisi itu polisinya Intel. Jadi boleh tatoan, boleh masih bisa pakai anting, dan gue antara deg-degan dan seneng sih sebenarnya, karena deg-degannya apakah gue bisa mempresentatif sebagai seorang polisi yang baik dan benar apa tidak. Kalau misalnya enggak kan gue yang bisa kena gitu dari kepolisiannya, dan ternyata alhamdulillah kalau misalnya hasilnya memang oke, ya berarti berhasil. Tapi gimana lihat cerita film ini kan ada juga kaitan dengan penjualan manusia di Larantuka Indonesia. Iya. Gimana lihat Kak? Sebenarnya sih film ini mengangkat tentang bagaimana tentang penjualan manusia ya, penjualan manusia di Larantuka, perdagangan. Iya, Perdagangan manusia di Larantuka, dan juga bagaimana kota-kota kecil, contohnya di suatu kota di NTT namanya Larantuka, ada anak-anak yang belum bisa dapat sekolah dengan baik dan nyaman. Bagaimana caranya bisa anak-anak itu bisa mendapatkan sekolah baik dan nyaman dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan adanya film ini masyarakat Indonesia matanya bisa terbuka lebih luas, maksudnya bahwa Indonesia itu luas banget, beraneka ragam, dan kota-kotanya banyak, terutama contohnya Larantuka salah satunya. Kota kecil di Larantuka, ada suatu desa yang diceritain tadi bahwa masih banyak anak-anak yang belum bisa sekolah dengan baik dan nyaman. Ceritain dong, ini kan pengalaman lo jadi polisi, dengan peran polisi itu berat nggak sih dalam waktu itu kan membawa suatu instansi? Bener. Pengalaman lo menjadi seorang polisi apalagi Intel, Iya. dengan postur tubuhnya juga yang memadai gitu. Iya. Gimana sih pengalaman lo jadi seorang polisi sendiri? Untungnya kita syuting di Larantuka itu didampingin sama polisi-polisi juga. Jadi fun fact adalah semua yang main di film ini itu semuanya polisi. Yang jadi papahnya Omi, yang jadi semua itu semuanya polisi. Semuanya beneran polisi. Itu semua polisi yang tiba-tiba disuruh main. Kaget gak? Ternyata bisa main mereka semua, dan jadi gue tuh lebih nyaman juga karena apa yang maksudnya gue harus lakukan, gue bisa langsung tanya sama orangnya langsung. Kayak nanti kalau misalnya ini kayak gini, boleh nggak? Atau misalnya aku ngomong kayak gini, boleh apa enggak? Jadi takutnya ada, ini kan gue bawa instansi besar nih, takutnya ada salah-salah, gue yang kena gitu kan. Jadi untungnya semua aman karena di semua di situ kita tuh dirangkul lah sama semua polisi-polisi di sana, dan kita dikasih tahu yang mana yang benar dan mana yang salah kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, improve gitu misalnya. Dan lo ngerti juga nggak sih dengan bahasa karakter seorang polisi Intel tuh, lo sandi-sandinya lo hafal nggak sih, tahu nggak sih, belajar juga nggak? Sebenarnya ada beberapa dialog yang gua pakai sandi-sandi, tapi dipotong karena di awal itu nggak boleh tahu kalau misalnya lah diceritain sama gue. Jadi ada, ya udahlah gitulah pokoknya. Jadi ada beberapa yang nggak masukin karena memang di awal gue lebih baik katanya jangan pakai sandi-sandi aja supaya tidak ketahuan lah. Tapi ini peran lo sendiri kan biasanya lo yang romantis gitu, lo yang bucin gitu. Ketika lo jadi seorang polisi, tantangan lo sendiri apa sih, ada sedikit adaptasinya gimana? Ya itu dia mungkin tantangan gue sendiri, bagaimana seorang polisi itu suka sama perempuan, bagaimana cara menunjukkannya seperti apa kalau di depan orang banyak atau di depan atasan. Itu sih yang gue nggak bisa improve terlalu banyak mungkin ya, karena gue bawa suatu instansi yang besar, takutnya kalau misalnya gue terlalu banyak improvisasi, gue yang disalahkan. Jadi lebih baik gue sharing lah sama polisi-polisi sana kalau misalnya jatuh cinta seperti apa, kalau misalnya suka sama orang pas lagi kerjaan seperti apa gitu. Dan lo meninggalkan anak dan istri lama berapa hari sih ketika 1 bulan. 1 bulan. Terus gimana dong ketika lo ninggalin anak sendiri, kasih kangennya, terus tetap video call nggak sih sama anak? Pastilah, gue video call itu setiap hari, mau gue pulang jam berapapun gue harus video call meskipun anak gue udah tidur.
gue harus nonton video call karena waktu itu gue syuting tuh Sarena masih umur setahun kalau nggak salah. Masih umur sekarang 1,5 tahun kan, iya masih umur setahun, jadi gue nggak mau ketinggalan perkembangannya lah sedikit pun, jadi pengen lihat aja udah sampai mana. Karena sendiri gimana nih Bang? Ketika ditinggal sama Bang Kris selama sebulan dia gimana? Udah ngerti Belum ngerti lah, masih belum ngerti, cuman kayak daddy gitu doang. Cuman aku lebih banyak video call sama mamanya sih daripada sama Sarena. Kalau Sarena di video call saat itu dia tuh jadi pengen masuk ke dunia HP gitu loh, jadi pengen masuk gitu, jadi kayak jadi pengen masuk gitu karena dia masih belum ngerti kan ini apa gitu. Jadi terus nangis, terus kuring, jadi mendingan nggak usah video call sama Sarena, lebih baik aku ngelihat dari CCTV aja.